Nah, Mbak Yan, kita kan ngalamin pandemi di Indonesia udah lewat setahun nih ya. Kalau tahun lalu kita sempat ada PSBB, inget nggak ya, yang pembatasan sosial berskala besar tuh. Yes. Itu Dan sama cukup tuh membuat intinya. chaos ya, sangat chaos sekali itu. Intinya sih pembatasan-pembatasan juga sih. Terus sekarang ada PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Which is kalau yang aku lihat lebih ketat gitu ya, terutama di Jabodetabek. Nah, dari perubahan-perubahan ini nih Mbak Yan, gimana sih Mbak pengaruhnya ke resepsi pernikahan? Apakah dengan adanya perubahan-perubahan ini orang jadi semakin mengurungkan niat, atau justru sebenarnya orang-orang malah semakin tahu caranya beradaptasi gitu untuk mengadakan acara dengan cara yang aman gitu di tengah kondisi seperti ini Mbak? Oke. Jadi memang di PPKM yang darurat kali ini pembatasan geraknya itu memang jauh lebih terasa ya. Karena memang kalau terakhir pun kita dapat informasi bahwa sudah benar-benar nggak boleh ada resepsi di tengah-tengah PPKM yang darurat. Kalau yang pandemi kemarin kita masih tetap bisa acara dengan tamu yang sangat sedikit intimate kita bilang. Tapi kalau yang di PPKM darurat ini memang benar-benar ditiadakan. Itu update yang paling baru. Jadi ya akhirnya orang menyesuaikan lagi yang tadinya sudah mulai untuk hype ada resepsi meskipun kecil, sekarang akhirnya dipres lagi, disesuaikan lagi, hanya ada akad aja seperti itu. Itu pun juga sangat diatur sekali, sangat ketat lah. Jadi memang terasa, dan ya memang akhirnya orang-orang sih sebenarnya jauh lebih beradaptasi ya sekarang untuk pernikahan yang lebih intimate, itu aja sih. Dan mungkin kita bisa lihat ya bahwa pernikahan ini kan lagi-lagi menimbulkan kerumunan. Tapi kita boleh cerita dulu deh. Ini kita tanya dulu ke yang ahlinya. Mbak Yan, gimana nih Mbak Yan, menurut Mbak Yan di tengah-tengah masa pandemi ini, apa saja sih perbedaan penyelenggaraan resepsi pernikahan ataupun akad begitu di saat sebelum pandemi dan juga saat ini sesudah pandemi atau di tengah-tengah pandemi ini? Wah, bedanya cukup. Sebelumnya hai semuanya, saya nih. Tiba aja langsung ngobrol ya gitu. Terlalu excited emang. Nah, jadi memang kalau kita bilang apa ya perbedaannya di sebelum dan saat pandemi, memang perubahannya cukup signifikan sekali ya. Ada banyak poin-poin yang akhirnya bergeser, berubah, kemudian dimodifikasi sehingga bisa disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada gitu, yang terus tiap harinya tuh kadang-kadang ada yang perubahannya itu cukup cepat dan signifikan. Selain dari segi pasti acara gitu ya, yang kedua pasti dari segi protokol kesehatan yang sangat amat ketat, karena memang tadi sempat disebutkan bahwa ya acara ini menimbulkan banyak kerumunan gitu yang pastinya harus sangat dijaga, sehingga protokol kesehatan ini sangat menjadi poin paling penting. Selain pastinya harus pakai masker, jadi orang itu selama acara harus pakai masker nih, nggak boleh ngelepas kecuali dia dalam kondisi makan. Nah, kemudian hand sanitizer di mana-mana disediakan, kemudian menjaga jarak yang wajib gitu ya. Jadi kalau ada yang berkerumun, security venue maupun dari tim WO tuh pasti langsung mengingatkan untuk menjaga jarak seperti itu. Kemudian pastinya hal-hal yang teknis yang tadinya undangan bisa sampai ribuan, sekarang ya cuma bisa 100, 200, itu pun juga bersesi gitu kadang-kadang. Kemudian cara makannya, terus kemudian dari sistem kepanitiaan keluarga, kehadiran tamu tuh sekarang sudah paperless ya, jadi nggak ada lagi nulis-nulis di area depan tuh sudah nggak ada lagi, semua udah pakai barcode, udah pakai teknologi lah sekarang yang berjalan. Nah, Mbak Yan, ini sekarang nih di tengah pandemi di mana pernikahan kebanyakan mungkin ya diadakannya virtual. Di cara virtual ini ada nggak sih tren-tren baru dalam acara pernikahan, Mbak? Kalau aku sih sering dengar ya, orang kayak punya dream wedding tuh pengen garden party, atau mungkin yang intimate, yang sama keluarga dekat dan teman-teman dekat aja. Nah, kalau di cara virtual seperti yang lagi rame sekarang di tengah pandemi, trennya seperti apa Mbak Yan? Ada nggak sih? Trennya sih sebetulnya sama ya, menggunakan platform yang sudah ada, misalnya seperti YouTube, Instagram, atau Zoom gitu ya. Jadi tinggal pengantinnya aja mau interaksi atau enggak gitu. Kalau misalnya mereka sangat ingin berinteraksi, misalnya ada keluarga yang lagi di
luar negeri atau di luar kota yang jauh yang tetap mereka ingin hadir gitu ya secara virtual, itu biasanya menggunakan Zoom. Tapi kalau enggak mereka hanya menggunakan satu arah seperti menggunakan YouTube ataupun Instagram. Dan itu memang menjadi sangat penting ya saat ini, semua orang sepertinya pakai itu gitu, pakai virtual itu, menggunakan virtual itu sebagai salah satu cara agar teman-teman, relasi dan semuanya tetap bisa merasakan euforia kebahagiaan yang udah dibentuk gitu seperti itu. Jadi mau acaranya di venue, yang di gedung ataupun di hotel ataupun mau di rumah ataupun sekedar di KUA pun mereka semua menggunakan virtual wedding ini kita bilang. Nah, Mbak Yan, gimana nih kalau misalnya tiba-tiba lagi di menjelang acara resepsi, tiba-tiba dong pengantinnya positif COVID, gimana nih Mbak Yan? Bakal berlangsung atau pending lagi nih sampai benar-benar sembuh pengantinnya? Udah terjadi dan ada beberapa pengantin yang kena ya aku bilang ya. Dan itu ya akhirnya mundur semua, di reschedule semua. Tapi persoalan budget nggak ada perubahan kan ya? Atau gimana justru? Nggak ada. Kalau kita fleksibel banget ya di tengah kondisi seperti ini, kita udah nggak cuman mikirinnya uang ya, tapi tadi yang dibilang sama Kelvin ada rasa empati. Kita pun SOWO ini bukan cuman sekedar pekerja loh di sini. Kita ini saudara, kita ini partner, kita ini tim hore gitu ya. Jadi ya udah kita harus sama-sama cari solusi di tengah kondisi seperti ini. Udah kita kondisi ini udah nggak mikirin budget itu kayak gimana nggak, yang penting jalan dulu acara, apalagi orang sakit ya, agak nggak fair sih. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini semua vendor-vendor kami sangat baik, nggak pernah ada yang gimana ketika pengantin kami COVID ya kita reschedule aja semuanya, alhamdulillah.